Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Terima kasih telah mengunjungi channel Muslim MK. Muslim menebar kebaikan. Silakan sahabat Muslim menulis hajatnya di kolom komentar agar dapat kita amini bersama. Mohon dukungan juga untuk like dan subscribe ya. Jazakumullah khairan kathiran. Sahabat Muslim, setiap hari kita mendengar azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari. Azan yang dikumandangkan adalah pertanda masuknya waktu salat dan seruan untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah di masjid. Mestinya saat azan berkumandang, kita bersegera menyambut seruan tersebut dengan mengucapkan kembali apa yang muadzin kumandangkan. Setelah itu bergegas mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Namun sangat disayangkan fenomena saat ini. Banyak di antara kita yang cuek dan tidak memperhatikan ketika azan sedang berkumandang. Yang sedang bekerja di kantor tetap bekerja melihat layar laptopnya, sedang yang mengobrol terus saja meneruskan obrolannya, bahkan kadang diselingi pula dengan gelak tawa. Begitu pula para pedagang di pasar, tetap sibuk melayani para pembeli. Sedangkan masjid-masjid yang berdiri kokoh dan megah pada saat tiba waktu salat hanya diisi oleh 1-2 saf saja. Padahal sebenarnya banyak di antara mereka yang mampu dan tidak punya uzur untuk bisa melaksanakan salat berjamaah. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ada seorang muadzin yang mengumandangkan azan, namun hingga iqamah dikumandangkan, tidak ada satupun yang mau datang, sehingga ia pun salat sendirian. La haula wa la quwata illa billah. Hukum menjawab azan memang tidak wajib, namun menjawab azan merupakan salah satu sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah yang patut kita laksanakan. Seperti hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas, para ulama berpendapat bahwa menjawab kumandang azan hukumnya sunnah. Selain itu, sahabat Muslim, ada banyak sekali keutamaan menjawab azan. Salah satunya adalah menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Seperti dalam sebuah hadis, apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian salah seorang dari kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu apabila muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian salah seorang dari kalian menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Apabila muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian salah seorang dari kalian menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian salah seorang dari kalian menjawab la haula wala quwata illa billah. Apabila muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, kemudian salah seorang dari kalian menjawab la haula wala quwata illa billah. Apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian salah seorang dari kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila muadzin mengucapkan La ilaha illallah, dia menjawab La ilaha illallah. Jika ia baca dengan setulus hatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan menjawab azan yang lain adalah menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ketika mendengar azan berdoa dengan ucapan, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Saya rela Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama, maka dosanya akan diampuni." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Keutamaan yang lain adalah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah.
Apabila kamu sekalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya. Kemudian bacalah salawat kepadaku, karena barang siapa membaca salawat untukku 1 kali, maka Allah membalasnya dengan 10 salawat. Lalu mintakanlah kepada Allah wasilah untukku. Wasilah adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali bagi hamba Allah, dan aku berharap agar aku adalah hamba Allah tersebut. Barang siapa memintakan wasilah untukku, maka ia mendapat syafaatku. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ahmad. Doa yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa sebagai berikut. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتِ محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan fadilah kepada Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Muslim, mestinya bukan hanya dengan sekedar ucapan dalam menjawab kumandang azan, namun hendaknya segera tinggalkan semua kesibukan, berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Niscaya ia akan mendapat tambahan pahala yang melimpah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka 1 langkahnya akan menghapus keburukan, dan 1 langkah ditulis 1 kebaikan untuknya. Pulang pergi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Demikian sahabat Muslim, betapa besarnya keuntungan yang dijanjikan bagi siapapun yang berkenan menyimak dan menjawab dengan sungguh-sungguh panggilan azan saat berkumandang, yaitu menjawab dengan kalimat demi kalimat, lalu diakhiri dengan doa dan memohonkan wasilah bagi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya direalisasikan dengan mendatangi salat berjamaah. Semoga kita bisa selalu mengagungkan kumandang azan dan tidak termasuk orang-orang yang meremehkan. Allahul Musta'an. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.